Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel DND Workshop. Di workshop kami ternyata ada alat woodworking yang sudah lama saya punya dan belum pernah direview sama sekali. Padahal alat ini sudah 2 tahun saya miliki loh. Ini adalah bubut kayu dengan kapasitas 1 meter dari Wipro dengan tipe MCS 1000. Mesin ini punya kelebihan karena termasuk murah dan praktis, rendah daya, powernya cukup lah untuk handicraft dan tidak berisik. Kekurangannya nanti akan kita bahas satu persatu, sekaligus kita ada sedikit modifikasi untuk mengatasi beberapa kekurangan tersebut. Dulu saya beli mesin ini harganya sekitar 1 jutaan, tapi saya lupa ya tepatnya berapa, kayaknya nggak sampai 1,5 gitu. Tapi barusan saya cek di marketplace harganya kurang lebih 2 jutaan. Saya ingat ketika hunting 2 tahun yang lalu, mesin bubut ini sempat langka stoknya. Karena pada saat itu penjualnya banyak menerima permintaan dari program pengadaan mesin bubut kayu untuk SMK. Oke, sebelum kita review kondisinya setelah pemakaian 2 tahun, buat yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, like, share, dan komen untuk diskusi mengenai produk ini. Mesin bubut ini kondisinya masih bagus, mungkin karena selama ini kami tidak pernah melakukan pekerjaan bubut yang ekstrim ya. Jadi hanya seputar produksi handicraft seperti pesanan standar sepeda lipat Brompton, crafting akrilik seperti ini, dan juga yang nanti kita contohkan, kita ada pesanan molding sablon gelas plastik dari bahan kayu jati. Ya seputar itu aja, jadi nggak ada pekerjaan yang berat. Mesin bubut kayu Wipro MCS 1000 ini dibekali motor dengan power 0,5 HP. Daya listrik yang dibutuhkan hanya 350 watt. Bahkan untuk pekerjaan ringan seperti membubut kayu jati ini, daya yang dibutuhkan nggak sampai 250 watt. Kapasitas bubut medianya adalah 1000 mm atau 1 meter. Build quality-nya cukup rapi dan semua bahan ini dari besi ya. Walaupun untuk kapasitas bubut 1 meter, pipa kotaknya ini kurang tebal kalau menurut saya dan kurang kuat. Sehingga ketika kita paksa untuk menekan objek atau material yang akan dibubut, besi hollow atau rel yang 2 buah ini sedikit melengkung dan membuat putaran porosnya tidak presisi, sehingga getarannya besar. Untuk mengatasinya, saya dudukkan di meja kerja yang tebal dan lurus, lalu saya tambahkan besi siku yang lumayan tebal di kanan kiri rel bagian bawah. Setelah itu, untuk besi dan bodinya saya satukan dengan cara mengelas, saya titik satu persatu ya, sepanjang bodi dan masalah teratasi. Untuk mengganti kecepatan, kalian bisa buka pintu yang ada di bagian sini ya, di bagian samping. Nah, di sini bisa kalian rubah posisi fan belt antar puli atas dan bawah. Baut ini berfungsi untuk ngencengin dan ngendorin fan belt. Lalu untuk skema kecepatan, kalian bisa cek di balik pintunya. Nah, ini ya, dari 2480 sampai ke 810 RPM. Semakin kecil RPM-nya, torsinya akan semakin besar. Kekurangan selanjutnya adalah pada bagian spindle. Di paket pembeliannya, kita hanya diberi cak cakar seperti ini, bukan yang berjenis jaw atau cak seperti kepala bor ya. Sehingga mau tidak mau ketika bekerja kita harus menggunakan tile stocknya. Ini ya, yang fungsinya menahan supaya objek yang kita bubut tidak lepas. Nah, spindle cakar ini jarang sekali saya gunakan karena sangat tidak praktis dan bahaya. Kalau dalam pemasangannya kurang pas atau kurang kuat, objek yang kita bubut bisa terlempar ya teman-teman. Nah, solusinya saya buat adapter bracket seperti ini. Jadi ini adalah gabungan dari mur yang pas dengan drat spindle-nya dan dilas pada plat tebal. Lalu plat tebal ini kita beri lubang 4 dan kita countersink. Untuk lubang kita memasang skrup ke objek yang akan kita bubut. Nah, di sini upayakan kalian gunakan plat yang setebal mungkin ya teman-teman, supaya lebih awet dan presisi. Memang nanti tantangannya itu ada di kalibrasi pada saat pengelasan, supaya posisi spindle dengan plat ini harus lurus dan presisi supaya nggak oleng. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi kita nggak perlu menggunakan tail stock dan ini pastinya lebih aman karena kayu yang kita bubut sudah terpasang skrup dari arah sini ya. Jadi untuk kebutuhan hobi atau apabila pekerjaan bubut kayu itu hanya sampingan dan jarang terpakai seperti di workshop kami,
saya rasa mesin ini bisa dipertimbangkan untuk dimiliki. Tapi dengan catatan ya, pandai-pandai kita untuk mengatasi beberapa kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi. Rencananya kalau ada waktu saya akan pasang cak bor 13 mm di spindle-nya. Nanti hasilnya akan saya share di video-video selanjutnya. Untuk kebutuhan industri, sebaiknya kalian beli mesin bubut yang besar, atau kalian bisa rakit sendiri dengan ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Karena di marketplace saat ini banyak yang jual komponen lengkap bubut kayu. Kalian tinggal belikan motor dan bikin framenya saja. Oke, saya rasa di kesempatan kali ini cukup itu saja yang ingin saya share ke kalian. Ikuti terus channel DND Workshop. Sampai jumpa di video yang lainnya.